Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu kawin kontrak. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang dikenal di negara kita dengan kawin kontrak. Yaitu suatu bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu, pembayaran yang tertentu. Nah, ini yang disebut dengan nikah mut'ah atau kita kenal dengan kawin kontrak. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa perceraian. Nah, kapan saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terbatas dengan perjanjian berapa lama terserah kesepakatan berdua. Bisa setahun, bisa 2 tahun, sebulan, 2 bulan, seminggu, sehari. Tergantung orang yang bersangkutan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Orang yang nikah mut'ah tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Harus makan berapa. Tidak ada kewajiban memberikan rumah, tempat tinggal. Yang penting waktu mereka berjanji nikah tadi berapa selama sekian, misalnya 3 bulan pembayaran sekian juta. Lah itu. Jadi nggak ada kewajiban ngasih tempat tinggal, nggak ada kewajiban juga untuk memberikan nafkah. Yang penting mereka sepakat, dua-duanya setuju, selesai. Mengenai berapa kali perempuan tadi melayani suami, melayani laki-laki kita yang nikah mut'ah dengan dia, itu terserah kekuatan laki-laki, namanya udah dikontrak. Berapa kali kayak sesuai kekuatan laki-laki tadi. Perempuan ini udah gak bisa berontak lagi. Kenapa? Udah dibayar. Untuk jangka waktu sekian gitu. Jadi yang namanya nikah mut'ah tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada perceraian. Mereka ini berpisahnya itu bukan dengan bercerai. Tapi berpisahnya mereka ini ketika habis perjanjian mereka, masa kontraknya berapa lama, habis bubar. Nggak ada perceraian, tidak perlu ada saksi, tidak ada. Nah, dulu nikah mut'ah sebelum datangnya Islam itu diperbolehkan. Tapi dengan datangnya Islam diharamkan. Rasul mengatakan haram nikah mut'ah. Kenapa? Yang namanya nikah mut'ah begitu banyak yang dirugikan buat kita perempuan. Satu, nikah mut'ah ini sepertinya melecehkan perempuan. Perempuan tidak punya harga diri sama sekali. Yang kedua, kerugian daripada nikah mut'ah ini, kalau dalam selama pernikahan mut'ah mereka memiliki anak, ini anak jadi terlantar. Selesai masa kontrak, habis pergi, itu bapaknya kemana? Emaknya yang ngurusin. Kemudian yang namanya nikah mut'ah juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 Pasal 2 tuh. Itu di situ ada dasar pernikahan. Kemudian yang namanya nikah mut'ah yang dirugikan tentu saja perempuan sendiri. Dibilang perawan, bukan. Dibilang janda, mana surat cerainya. Jadi kasus nikah mut'ah ini benar-benar diharamkan oleh Islam kecuali masa yang dahulu zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Namun kenyataannya di masyarakat kita saat ini sampai detik ini masih ada manusia-manusia yang melakukan nikah mut'ah atau kita kenal dengan kawin kontrak. Gitu. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini, kawin kontrak. Dan masih ada kesempatan buat ibu-ibu di segmen ini bertanya. Silakan langsung diberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh? Iya, silakan Bu. Jadi Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ustazah Dede. Ya, pertanyaan langsung ada. Ya, pertanyaan saya di sini, bagaimana untuk mengatasi masalah yang kawin kontrak ini? Sedangkan saat ini sangat sering terjadi. Gitu. Makanya kenapa mereka ini melakukan kawin kontrak, karena mereka tidak mengerti tentang Islam. Haram oleh Islam kawin kontrak, itu aja. Iya. Jadi kita menerangkannya seperti apa? Gimana, gitu? Bilang kata Islam kawin kontrak haram. Di Al-Qur'annya Bu yang mau saya tanyakan seperti itu. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya gitu. Rasul mengatakan kawin kontrak hukumnya haram. Dalilnya jelas, riwayat Bukhari Muslim. Iya.
Gitu Ibu, Ibu siapa namanya? Nama saya Bu Yanti dari Oke. Masjid Talim Al Huda Depok. Iya. Terima Iya, kasih. terima Ya. kasih Ibu Depok. Iya. Jadi kalau kawin atau nikah muta atau kawin kontrak seakan-akan ya, Ma, membeli perempuan gitu ya, Ma ya? Jadi itu sepertinya jinah yang terselubung. Iya. Seolah-olah menghalalkan jinah tapi pura-puranya nikah. Oh. Gitu. Nggak pakai wali. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Jadi berdua aja nih antara. Berdua aja antara mereka. Oh, Bahkan maaf, banyak di tempat tertentu di mana orang tua menikah mutahkan anaknya demi mencari kekayaan. Pemirsa, kita lanjutkan lagi tema kita di pagi hari ini tentang kawin kontrak. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede, saya Murniati, seorang ibu rumah tangga. Sehari-hari saya mengurusin anak. Saya mau cerita tentang hidup saya nih, Ma. Dulu saya waktu tahun 2006 pernah menikah, tapi ya nikah siri gitu, Ma. Ya pada pertemuan yang ketiga, Ma, saya nggak tahu kenapa saya kayak kesirap, saya sampai lupa sama anak, lupa sama keluarga. Saya ikut dia selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya memutuskan untuk menikah siri. Saat menikah dia mengaku muslim, Ma, padahal dia non muslim. Setelah saya ke setahun menikah, saya punya anak. Ya ini Morin sekarang sudah 3 tahun. Morin berusia 1 tahun. Saya tahu, Ma, dia ada perempuan lain lagi. Ya, itu yang membuat hati saya sakit sampai saya nggak bahagia lah hidup saya dari situ. Terus dia pergi sama perempuan, mungkin pergi sama perempuan itu sekarang ini udah 2 tahun. Ya dia sih sayang keluarganya, dia pun sayang sama anaknya, apalagi sama keluarganya sih sayang sama anaknya. Kadang dikirimin uang buat susu, buat apa, itu semua masih dijamin. Dan masalah agama ini ya anak saya harus ikut bapaknya, Ma. Ya saya minta solusinya, Ma, saya harus gimana? Apa saya harus kabur dari suami saya, dari dedinya Morin? Ya itulah yang saya jadi sekarang ini berat, harus gimana? Ya itu aja ya, Ma, yang saya mau ceritain. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia permasalahan dari Ibu Murniati. Ya, nah tapi apa? Ini termasuk kawin kontrak, Mas, seperti ini? Bukan. Ma? Bukan ya? Ini mah yang 6 bulan pertama kan dia bilang kabur, Iya. ngikut seolah-olah tepincut dia, ngikutin dia, sama-sama kumpul kebo. Itu namanya kumpul kebo yang awal 6 bulan. Iya. Kemudian dia bilang menyadari tentang kesalahannya, dia nikah siri. Nikah siri. Artinya rukun nikah yang 5 ada dong. Iya. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kubul artinya ada. Jadi dalam Islam pernikahan mereka ini sah karena dia mengaku Islam. Tapi ternyata dia tahu dia non muslim. Artinya dalam Islam itu pernikahan itu batal demi hukum. Karena dalam Islam aturan pernikahan itu yang satu akidah. Anda bisa lihat Al-Baqarah 221. Kemudian suaminya pergi dengan perempuan lain, tapi anaknya tetap dikasih buat susu dan sebagainya. Jadi dia nanya solusinya bagaimana? Solusinya kalau Anda memang tidak rela diperlakukan begitu, ngomong kepada suami Anda, ceraikan saja saya. Jadi begitu suaminya mengatakan saya ceraikan, itu sudah jatuh talak. Tapi tetap anaknya anak suaminya. Jadi kalau ini mah bukan nikah kontrak, ya bukan. Yang pertama yang 6 bulan itu kumpul kebo, yang selanjutnya dia nikah siri, bukan nikah kontrak. Karena tidak ada perjanjian sampai sebatas berapa tahun, berapa bulan, tidak ada. Jadi kalau memang betul rukun nikah yang 5 itu ada, pernikahan dia ini sah. Tapi begitu suaminya itu bilang bahwa dia tidak satu akidah, artinya batal demi hukum pernikahannya. Kalau Anda tidak rela, bilang aja kepada suami Anda, udah saya jangan jadi istri Anda aja, daripada begitu Anda boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi ketika suami Anda mengatakan iya saya ceraikan, selesai masalah. Iya.